Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah kita termasuk orang mukmin yang berharap mempunyai jalan yang mudah untuk mendapatkan surga. Tentu berharap itu harus menempuh jalan yang memberikan kemudahan. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu yang wafat tahun 32 Hijriah, sahabat Rasul, meriwayatkan salah satu sabda Rasulullah SAW yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana agar kita bisa menempuh jalan ke surga dengan mudah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menandaskan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang meniti jalan, meneratas jalan, menempuh jalan, yatlubu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu, salakallahu, maka Allah akan memberikan jalan, kemudahan, bihi dengannya, tariqan, jalan, min turukil jannah, dari jalan ke surga. Jadi berdasar hadis ini, kalau kita ingin mendapatkan jalan kemudahan menuju surga, maka bukakan jalan untuk mengembangkan ilmu. Karena itu salah satunya kalau kita ingin menempuh jalan ke surga secara mudah. Bahkan hadisnya itu menandaskan wa innal malaikah, sesungguhnya malaikat itu la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Malaikat itu merendahkan sayapnya di depan orang-orang yang tolab ilmu, orang-orang yang menempuh jalan ilmu itu. Wa innal alim, dan orang yang meneratas jalan dan berhasil menjadi orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawat, maka orang-orang atau makhluk Allah yang ada di langit, wa man fil ardi, dan yang ada di bumi, yastaghfirullah, memohonkan ampun.
Jadi kalau kita menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, tolab ilmu, maka bukan hanya diberikan kemudahan jalan ke surga, tapi dosa yang kita lakukan itu dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit, waman fil ardi, dan yang ada di bumi, wal hitan, bahkan ikan memohonkan ampun kepada orang tersebut fi jaufil ma, di dasar lautan. Wa inna fadlal alim, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, orang yang tolab ilmu, menempuh jalan mendapatkan ilmu serta menjadi alim, berilmu pengetahuan, alal abid, dibandingkan dengan orang yang beribadah, rajin beribadah tanpa ilmu, kapadlil qamar lailatal badri, bagaikan bulan purnama, sinar bulan purnama, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan sinar bintang gemintang yang kecil. Wa innal ulama, dan sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, itu termasuk pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarisu dinaron, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan uang para nabi itu. Wala dirhaman, tidak juga mewariskan dirham. Tapi warisul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhodahu, maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, akhoda bihaddin wafir, maka berarti dia mengambil warisan yang cukup banyak. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa poin yang patut kita garis bawahi dari hadis ini. Pertama, tadi kalimat man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang menempuh, menerapas, meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah akan membukakan jalan untuk menuju surga. Kalimat ini merupakan jaminan dan sebagai penghargaan yang cukup tinggi bagi peniti jalan untuk meraih ilmu. Inilah orang yang tolab ilmu, bakal mendapatkan jalan ke surga. Yang kedua, wa innal malaikat la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridoan kepada penuntut ilmu. Ini merupakan jaminan kedua bahwa orang yang tolab ilmu akan mendapatkan penghormatan malaikat. Kalau sudah dihormati oleh malaikat, maka dia meraih derajat tertinggi. Sebagaimana ditandaskan yarfa'illah alladina amanu walladina utul ilma. Allah mengangkat derajat yang beriman dan berilmu. Mereka sangat merendah terhadap orang yang tolab ilmu itu dan merasa ridho, yang justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keridhaan Allah diberikan kepada orang yang tolab ilmu itu. Dan doa malaikat itu mendapatkan keridhaan pada Allah agar mencurahkan keridhaan pada orang yang berilmu, tentu saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa innal alim la yastaghfirullah. Sungguhnya orang yang berilmu, yang meraih ilmu di dalam tolab ilmu itu, maka akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan.
Siapa yang memohonkan ampun kepada Allah untuk yang berilmu, yaitu man fis samawat wa man fil ar wal qitan fi jawfil lail. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan di dalam air. Di sini juga sekaligus Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar ingat kepada makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan ingat pula pada ikan. Jadi kalau ada istilah darat, laut dan udara, di sini disebut oleh Rasulullah SAW, baik yang ada di darat, di laut maupun di udara, itu akan memohonkan ampun bagi orang yang berilmu. Kalimat yang keempat, wa inna fadlal alim alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang abid tanpa ilmu. Orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli di dalam ibadah, itu kafadil qamar lailatal badri ala sairil kawakib, bagaikan bulan purnama, sinar bulan purnama yang terang benderang di suasana kegelapan dibanding dengan sinar bintang-bintang kecil. Sidang Jumat rahimakumullah, ini keutamaan orang yang terus menerus mencari ilmu. Maka Imam Asy-Syafi'i yang lahir 190 wafat 204 Hijriah menandaskan tolabul ilmi afdalu min salatin nawafil. Itu dikutip oleh Al-Jam'ul Jawami. Tolab ilmu itu lebih unggul dibanding dengan sholat nawafil. Betapa keindahannya, betapa keutamaannya orang yang berilmu, sampai dibandingkan antara bulan purnama dengan bintang-bintang kecil. Memang baik bulan purnama maupun bintang kecil itu bersinar di malam hari, tetapi keutamaannya lebih unggul kalau orang yang berilmu. Sehingga Khalifah yang ke-6 dari Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, itu berpendapat orang yang berilmu dibanding yang tidak berilmu. Orang yang kurang ilmu itu mafsadatnya lebih banyak daripada manfaat. Kalau kita tidak berilmu, kadang-kadang tidak tahu mana yang paling afdal, mana yang paling utama, mana yang paling baik, baik di dalam praktek keseharian maupun di dalam kehidupan keimanan dan amal soleh. Maka di sini bagaikan bulan purnama dibanding dengan sinar bintang gemintang yang kecil. Betapa keunggulannya orang-orang yang berilmu. Tentu saja kalau kita ingin meraih derajat yang tinggi, jangan bosan untuk mencari ilmu, karena tidak pernah terbatas oleh usia dan tidak terbatas oleh tempat. Dimanapun fasilitas untuk mendapatkan ilmu akan selalu ada di hadapan kita. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sidang Jumat rahimakumullah dengan ditandaskan oleh Rasul dalam kalimat yang keempat tadi, ada bulan purnama, ada bulan biasa, bulan sabit, ada bintang, ada langit, ada bumi, ada lautan, bahkan ada ikan. Itu memberikan gambaran bahwa thalab ilmu yang harus kita pelajari mencakup berbagai hal. Baik ayat kauniyah yang disebutkan tadi oleh Rasul maupun ayat kauliyah yaitu Quran dan Sunnah, serta ayat insaniyah diri sendiri. Kemudian kalimat yang kelima, Rasul bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris Nabi. Betapa tingginya derajat seorang ulama. Bahkan ditandaskan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang hanya takut kepada Allah, itu hanya hamba Allah dari kalangan ulama. Warasatul anbiya. Dan kalimat yang keenam, wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Tapi warisu al-ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, dinar, dirham, ataupun dolar. Tapi justru dia itu mewariskan ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan warisan yang banyak, ilmu yang kita capai, pelajari senantiasa. Karena kalimat yang ketujuh menandaskan faman akhodahu akhoda bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu berarti mengambil warisan yang banyak. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung. Tandaskan di dalam surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizul hakim. Andaikan bumi ini dijadikan tumbuhannya, dijadikan kalam, dijadikan pena, alat tulis, dan air lautannya, seluruh samudra yang begitu luas dijadikan tinta untuk menuliskan ayat Allah, ilmu Allah, maka habis yang ada di bumi, habis yang ada di lautan untuk menuliskan ayat Allahnya tidak tertuliskan semua, saking banyaknya. Jadi kalau kita merasa berilmu, itu menggambarkan belum menjadi ulama. Sebab kalau ingin menjadi ulama, terus-menerus mencari ilmu. Jangan bosan-bosan di dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan semangat kita untuk mendapatkan ilmu agar memperoleh jalan ke surga terus-menerus semangat setiap saat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li masyayikhina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.